Ian Gary ternyata begitu menemukan lawan yang sepadan, keluar semua teknik-tekniknya, kemampuannya. Bayangin Safkat itu selalu mau percobaan takedown, tapi selalu defense-nya lewat. Pokoknya kalau nggak salah tuh, gue lupa sih 3/3 tapi gagal semua apa. Pokoknya jadi tapi ronde 1, ronde 2, begitu ronde 3, ronde 4 kelihatan udah mulai capek. Ian Gary-nya Safkatnya masih bagus, staminanya, akhirnya Safkatnya kena takedown kan. Menurut gue itu ngaruh banget dia latihan sama Charles Oliveira. Si Ian Gary. Bahkan si Charles Oliveira jadi cornernya kan di situ. Iya benar. Masih instruksi waktu pengen rear naked choke, cuma nggak masuk. Iya, Cuma dari pertandingan itu gue makin yakin. Iya. Safkat ketemu Belal pasti menang. Ya di pembuka podcast kali ini saya ingin mengangkat topi setinggi-tingginya untuk Ian Machado Gary, saudara-saudara, karena saya kaget banget. Ian tuh menurut gue ya, Ian Gary itu adalah fighter yang akhirnya menghentikan rekor finishnya seorang Shavkat Rakhmonov. Hampir menang juga, walaupun banyak yang nggak terima. Harusnya Ian Gary yang menang. Ya kalau ada yang komen begitu, tolong ditonton pertandingannya sampai habis ya, jangan ditonton pas ronde 3-4 doang gitu. Di ronde 5 emang seorang Ian Gary hampir membuat Rakhmonov tap out ya. Tapi ya itulah bedanya antara peringkat yang ketiga dengan ketujuh. Nggak mungkin asal-asalan. Cuma kalau dari gue pribadi itu sih Bapak G, Bapak Sardo dan juga Bapak Bang M ya. Karena Ian Gary ternyata selama ini kan kita bilang Ian Gary pertandingannya bosen. Lawannya aja yang belum sepadan. Iya, kalau udah ketemu lawan yang sepadan ternyata ini orang jago juga. Nah, bicara tentang Ian Gary, Bang G punya jingle pembuka dari Ian Kasela. Bener. Loh. Ada Ian Kasela lagi nih. Gua jinglenya apa? Sama yel-yel buat Safkat juga ada. Bentar dulu. Jadi pembuka sebagai Ian Kasela tuh yang lagu kayak gimana ya? Daradam, bro. Raja. Yang daradam. Sejak pertama kali aku berjumpa, dulu kau ada suami yang berbeda, tapi setelah kita berkenalan dan kita nikah, semuanya mendukung dan melawan hubungan kita. Kan dia kan istrinya kan ini. Mana Ian Gary mana? Itu istrinya Ian Gary. Pernikahannya Bang. Pernikahan. Istrinya punya pacar. Drama. Ada tuh. Dan Sardo punya jingle tentang Andika Wamesa. Wah, gue gak terlatih kayak lu. Gue sih kirain bakal dialihin pembahasan. Dari tadi gue lagi kepikiran jingle-nya Mama Mesa. Gue tadi mikirnya gitu. Gampang aja tuh ya. Gampang aja. Datang-datang Kasela sama Ian Gary lagi. Iya, ada gitu ya. Tapi begitu sih kalau dari gua pribadi memang Ian Gary ternyata begitu menemukan lawan yang sepadan, keluar semua teknik-tekniknya, kemampuannya. Bayangin Safkat itu selalu mau percobaan takedown, tapi selalu defense-nya lewat. Pokoknya kalau nggak salah tuh, gue lupa sih 3/3 tapi gagal semua apa. Pokoknya jadi tapi ronde 1, ronde 2, begitu ronde 3, ronde 4 kelihatan udah mulai capek. Ian Gary-nya Safkatnya masih bagus, staminanya, akhirnya Safkatnya kena takedown kan. Menurut gue itu ngaruh banget dia latihan sama Charles Oliveira. Si Ian Gary. Bahkan si Charles Oliveira jadi cornernya kan di situ. Iya benar. Masih instruksi waktu pengen rear naked choke, cuma nggak masuk. Cuma dari pertandingan itu gue makin yakin. Safkat ketemu Belal pasti menang. Oh, kenapa? Karena ya dia nge-take down si Ian Gary aja sesulit itu gitu. Apalagi Belal yang terlatih kayak Belal gitu. Iya, yang udah pasti hidupnya di situ ya kalau Belal ya. Jadi udah nggak mungkin tuh Ian Gary. Tapi menurut gue Ian Gary ini nggak bisa. Kalau sama Belal emang kalau misalkan secara teknik kita Belal di atas kertas. Tapi Ian Gary ini sebenarnya peningkatannya kan terjadi di detik-detik akhir sebenarnya kan. Semenjak dia latihan sama Charles Oliveira. Kalau Belal secara formula mungkin Safkat lebih tahu dok. Kayak karena kan Dagestan udah pasti nih dia tinggal dia udah tahu lagi gini. Dia tuh kayaknya menurut gua pribadi kayak Safkat gak nyangka Ian Gary segitunya dah. Kan dia ngomong di interview kan. Ternyata Safkat tuh lawan yang oke juga untuk gua, bablas segala macam. Kan ditanya sama Joe Rogan langsung gimana ekspektasinya sama Ian Gary? Kok bisa ngimbangin lo sampai ronde kelima gini segala macam. Terus kan dia ngomong masalah ternyata Ian Gary secara level apa segala macam gitu-gitu. Terus fight hipotesis yang kayak Hamzat versus Safkat juga kelihatan lah hasilnya kalau dari fight kemarin. Iya dari fight kemarin ya. Lu juga kayaknya Bang M ya, kayaknya megang Belal kalau ketemu akhirnya nih sama Safkat. Iya, cuman mungkin gua ngeliat tuh ada yang kayak
Satu lagi nih kayaknya orang Kazakhstan nih juga beda nih sama Dagestan nih. Kayaknya Oh. Dagestan terpencil sendiri nih. Kayaknya punya skill beda sendiri dari. iya. Dan mereka tuh kan ada unsur satu camp dulu di Hard Knock Gym itu tuh si punyanya si Henry Hoof tuh yang Iya. apa Kamaru sekarang jadi Usman. Kill Cliff itu ya. Nah itu kan mereka karena udah training partner jadi udah sekenal itu gua rasa sih mereka. Jadi kayak ada unsur itunya tuh udah saling kenal makanya udah saling tahu jadi gimana ya ada rasa pede satu sama lainnya tuh. Iya. Ada kayak pertarungannya tuh agak semi sparring gitu loh. Iya. Di Kan pertarungannya. banyak terjadi tuh kayak John Jones versus siapa? Rashad Evans. Nah, Rashad Evans. Iya. Gilbert Burns lewat Kamaru Usman. Bener, iya. Iya, makanya memang sih kalau lu masih megang Bella juga di pertandingan nanti kalau misalnya ketemu Safkat ya. Seenggaknya tuh Safkat tuh looks lebih vulnerable gitu lah, Nah, lebih iya. kayak kelihatan Kalau kata nih. Ian Gary, dia make him looks human. Kan Iya. selama ini kayak, mesin penghancur nih 18-0, 18 finish gitu. Terus pas kita kemarin kan lihat, ya udah kayak fighter pada umumnya. Ya nggak Iya. pada umumnya juga sih, cuma ya fighter gitu. Benar. Cuman kan itu kan sama kayak Islam pas lawan si siapa tuh namanya? Poirier. Bukan yang mantan juara di kelas itu tuh si siapa namanya? Yang dia 2 kali lawan Islam tuh si Oh ini ya Volkanovski. Volkanovski. Iya, Itu kan pas Volkanovski. pertama dia pertandingan sebenarnya menang kalau secara poin sebenarnya menang Volkanovski sih menurut gua ya. Iya. Itu kan Iya, kelihatan tapi kayak ground controlnya. iya, kelihatan tuh kayak si Islam nih kayak bisa sih Iya, kayak iya, gitu the kan makes ada him look gitunya. human. Cuman nggak tahu nih maksudnya belum agak paling nggak udah ada gambaran lah bahwa dia tuh manusia biasa juga gitu Iya. kan. Nggak semomok itu. Safka juga di ronde pertama banyak nahannya sih sebenarnya, banyak ininya ya, apa istilahnya? Ngetesnya dulu. Iya, Maksudnya iya. ini gimana sih pertandingan lawan Ian Gary ini kan pertandingan dadakan juga yang tadinya harusnya Belal yang main, tiba-tiba Ian Gary yang masuk, dia cukup mencerna juga tuh. Kan ada tweetnya siapa gitu dia bilang, "Ini ronde 1, ronde 2, ronde 3 ini kayaknya volumenya harus dinaikin nih mereka berdua nih." Karena secara pertandingan ya udah gitu. Kelihatan kan ronde 3 4 5 buset kenceng-kenceng banget kan. Pada Pada nyimpen bensin semua. Iya, dan itu memang pertandingan menurut gua pribadi emang kembali lagi selama ini mungkin Safkat atau Ian Gary nggak ketemu lawan sepadan di ground ya, yang di bawah ya. Tapi begitu kita lihat Safkat ketemu Ian Gary yang dimana mereka jago, dua-duanya jago di ground, takedown defense sama-sama jago, tekniknya keluar semua. Cara mereka ada siapa yang itu Ian Gary bukannya? Yang pokoknya dia itu itu Evloev deh. Jadi Evloev itu udah dapat satu, Aljo tuh udah dapat di bawah, tapi Evloev itu roll depan. Iya. Evloev tuh keluar dari kunciannya Aljo, roll depan. Itu kan kalau manusia biasa udah leher udah patah bang, secara otomatis. Itu kan sampai yang si Joe Rogan juga ngomong, DC ngomong, wah itu gimana cara keluar roll depan bang. Iya. Cara keluar dari kuncian, siapa manusia yang kepikiran kayak gitu? Iya, itu kan apa sih istilahnya tuh scrambling lah. Ada istilah Scrambling. itu. Ya, scrambling. Jadi ngegunain chaos lah istilahnya. Dia gunain segala cara buat ngelakuin itu. Jadi lebih ngegunain brute strength instead of kayak apa tuh namanya teknik ya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke scrambling. Makanya kan kemarin juga pas si Safkat sama si Ian Gary itu kan dia banyak terjadi scrambling tuh itu yang di bawah. Banyak di-cut sama orang-orang Dagestan tuh kemampuan untuk scrambling para fighter tuh pada nggak mampu scrambling lawan orang-orang Dagestan. Kalau di take down tuh dia positioningnya tuh udah bagus banget gitu. Berarti itu ada banyak celah-celah tuh di situ tuh untuk bisa ngelakuin scrambling pas di ini ya di grappling. Iya. Kan namanya kemarin kan dibilang Evloev Aljamain Sterling gulat Amerika versus gulat ini. Rusia. Gulat Rusia. Ya begitu benar. Safkat. Lu nonton kayak Ian Gary Safkat kayak? Enggak nonton gua. Enggak nonton lu ya? Iya. Tapi highlight syuting lagi. Ini tour kan. stand up. Tour, ya. Tapi lu nonton highlightnya? Gue malah Bagus penasaran itu ini si Cyril Sakura. Gain. Oh Cyril Oh Gain. iya. Katanya itu split decision, kacau itu. split itu kacau. Iya. jempol dia. Katanya itu apa sih sampai Joe Rogan lagi sampai Dana White Dana itu White. minta maaf. Iya soalnya Itu kenapa? Apa yang terjadi sih? robbery. Jadi ronde 2, Iya. ronde 3 tuh udah Dipegang sama udah dipegang sama Volkov. Volkov, udah jelas. Iya. Bahkan saking malunya Udah si Cyril turun Gain Iya. menang, nggak mau interview langsung cabut dia. Iya dia Takut merasa. disorakin kali. Iya dia merasa bahwa Volkov yang menang. Memang itu split decision sih. Splitnya juga tipis-tipis 29-28, 29-28, 29-28. Jadi bukan yang jauh banget enggak, tapi memang si Paddy Pimblett KW ini karena Volkov kayak Pedi apa gitu kata si Conor. Iya kan Paddy Pimblett KW ini dia memang
secara ronde 2 ronde 3 emang dia yang megang. Makanya kita juga sempat kaget begitu split decision. Gua kira splitnya ke Volkov. Karena emang susah sih menentukan Karena antara ronde Cyril 1 Gane. oke lah Cyril Gane mendominasi, ada Oke 2 banget. submission attempt. Iya, dan itu nanti pas ronde 2 ronde 3 emang Volkov yang megang. Makanya pas split, wah ini split nih. Memang layak split, tapi gua kaget Cyril Gane yang disebut. Iya. Karena itu harusnya Volkov gitu. Tapi kalau Oke. kalau kayak gitu tuh bener ini ya, kekuasaan penuh berada di dewan juri ya. Mau Yoi. promotor Iya, Bang, nggak ya. suka juga tetap aja. Benar. Makanya kan ada istilah don't leave to To the the judges. jangan kasih ke tangannya juri, kita yang harus selesain tuh pertandingan. Nah, juri itu sejauh ini Bang itu tuh juri itu di pemilihannya gimana sih juri Sesuai UFC ini? komisi apa daerah Sanction kan, Bang? body, sanction. ada sanctionnya. Oh, kalau di Utah berarti daerah sono Ya. maksudnya Ya. gitu. Oke, Kayak oke. Indonesia ngadain tinju KTPI begitu. Betul ya. Oh, jadi terserah juri aja yang menentukannya ya. Kalau setahu gue tuh wasit itu masih bisa diganti di mid fight, tapi kalau juri tuh Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Bisa nggak? Juri nggak bisa kan ya? Juri nggak bisa, juri itu komisi soalnya. Soalnya kan si Bruce Buffer aja waktu awal kan Hah. di One Pride juga sama kan, juri 1 siapa, juri Iya, 2 siapa, disebutin juri namanya. 3 gitu. Iya ya, dan biasa bukan orang terkenal ya, jadi kita nggak tahu itu siapa jurinya ternyata. itu sosmednya gak ada, jadi gak bisa Iya. dirujak. Bener-bener Oh, iya, orang iya. anonim. Bener. Dia Iya, biasanya iya. mantan pelatih apa Iya. gimana gitu-gitu. Iya, Pengurus iya. besar. Pengurus, iya. Iya, tapi memang pertandingan kemarin itu tuh master submission semua sih yang bertanding sih. Aljo tuh gue juga kaget ternyata Aljo segitu kuatnya ngasih perlawanan. Sayangnya memang kalau secara Emang kuat, jago banget Bang dia, bantamweight champion, Iya. 3 kali defense. Iya, dan masih banyak yang belain enggak ini Aljo yang menang harusnya Iya, bukan iya. FLOF, masih banyak yang bilang kayak gitu. Jadi pertandingan itu tuh art of submission semua Bang. Iya, Pertandingan Safkat Rahmonov, terus habis itu mereka, dan gue tuh kaget kan dari kemarin kita selalu bahas Choi Duho tuh siapa sih? Si siapa namanya musuhnya Yang juga Korea, tuh. iya. Ternyata Iya. itu keren banget ya. Tapi Ternyata Korean boy itu. Bantamweight gue ngerasa itu kayak gimana ya? Emang anak tiri banget tuh di kelas paling anak tiri, soalnya secara teknik ya pas kemarin tuh agak gimana ya? Maksudnya jarak antara misalnya peringkat 1 sampai 5 dengan Ya. 5 ke bawah tuh agak Bener, kejauhan. Oh iya, Makanya iya. top 5-nya itu aja Bang. Iya. Iya. Karena sejauh itu gapnya. Iya, apalagi kan kemarin tuh lawannya si Chudoho itu tuh orang Amerika juga tuh. Iya, Wah, Landwehr. Landwehr. Agak kurang banget loh mainnya jujur ya. Kayak maksudnya di Iya. level UFC tuh kayaknya dia Agak kurang. enggak di situ dia. Landwehr. Iya, Landwehr. Ya, Choi Duho itu kan Korean boy kan, kayaknya di Korean boy. Iya. Ternyata tuh gue juga baru tahu kalau dia tuh emang udah dipantau dari lama. Iya, Dan anaknya- emang bagus. Anaknya Korean zombie kan dia. Iya, iya, dan dia memang bagus ternyata mainnya kan. Bagus, Dia bagus. submissionnya jadi lebih bagus, terus habis itu strikingnya jadi lebih bagus, semuanya lebih bagus. Lebih bagus dia daripada Asakura. Gue lebih bagus dia tuh. Ini kan banyak yang bilang, soalnya post fight Pantoja tuh bicara nih ya, Pantoja kayak Asakura. Si Pantoja kan bilang, ini level UFC bro gitu kan, lu Iya. jangan samain. Sebenarnya gue setuju komen-komentar orang yang bilang sebenarnya kayak Asakura ini level UFC, cuma Pantoja levelnya ketinggian. Iya. Ah. Oh tapi setidaknya Pantoja nih memberikan perlawanan yang ya tidak kayak waktu siapa yang gue masuk tuh yang ahli Ercek, sejarah. Ercek. Ercek ya? Ercek. Nggak kayak gitu. Nggak, mendingan Ercek sebenarnya, Ge. Ercek Serius? masih ngasih ronde 5. Iya, Ercek masih dapat belakangnya ini Iya, punggungnya Ercek Pantoja. bikin Pantoja jadi wrestler, awalnya strikingnya jadi wrestler. Nggak, tapi menurut gue Asakura. pada saat Pantoja lawan Ercek, Pantoja yang blunder kalau menurut gue. Iya, iya emang blunder. Iya, Mungkin berapa kesalahan ngeremehin. gitu. Iya. Ya orang entah berantah ya kan. Nggak, Asakura Kayak Sakura gimana? Pantoja ini sebenarnya berpeluang blunder juga. Orang pertama langsung digas kok. Untung dia kuat. Itu rahangnya gak masuk akal Pantoja. Rahang nggak masuk akal. Tapi tadi Bang M bilang tuh kalau flyweight tuh emang nggak susah KO ya Bang ya. Susah entah kenapa dengan stamina yang dia milikin dan pukulan dari lawan yang Kurang nggak- kuat. Iya, Iya. nggak sekuat di kelas-kelas atas kan. Jadi kayak Iya. pas mendarat ya mereka itu sebenarnya flyweight bagusnya tuh di situ sih sebenarnya. Mereka tuh udah pasti mainnya terbang-terbangan tapi Iya, enggak, iya terbang-terbang. kan? Tapi enggak Gak cepat selesai. nggak cepet selesai. Kita harusnya terhibur Puas tuh. nontonnya. Beda sama heavyweight. Bang M itu kelas apa sih Bang M? Kalau misalkan Bang Kalau M di tanding welter gue. Oh well. welter itu segede ini bro. Iya kan welternya Karena apalagi welter UFC. paling tinggi di One Pride tuh Belal Muhammad bro. Sedih Kemarin- tumbuk gue. si yang kemarin dapat menang nonton di Noce.
Ini bagus. Si bagus kan dapat kesempatan foto sama si Belal terus minta foto di kayak batu bang katanya tangannya. Iya udah pastilah. Kayak batu. Iyalah gila lu masa itu kalau atlet UFC apalagi kita maksudnya kita lihat atlet Indonesia aja menurut kita udah wah gede banget badan apalagi UFC dok. Buset. Kan UFC level kalau kata Pantoja beda. Kalau gue malah ngeliatnya bukan atlet UFC, atlet Dagestan. Kalau gue yang jadi kacamata gue tuh atlet Dagestan. Jadi gue sempet kelihatan klip gitu dari DC. Jadi si DC itu dia kan punya tim, lu tau nggak yang dia punya tim apa? Tim anak-anak wrestler. Dagestannya. Nah terus diterbangin ke Dagestan. Oh iya. Dia kan jadi pengurus kayak Iya. collection wrestling. Abis itu sama di Dagestan berapa minggu gitu mereka tuh di situ latihan. Nah pas balik itu ditanya sama DC gimana bedanya Dagestan sama US. Terus dia bilang gini, kalau misalkan sama kamu coach, kita tuh with you we are training gitu. But with them it was practice. Benar. Paham nggak? Jadi kayak ada bedanya gitu. Kalau sama lu mungkin bahasa Indonesia mungkin kalau sama lu tuh kita tuh latihan aja. Iya. Tapi kalau sama mereka kita tuh bener-bener latihannya yang digojok yang hampir setiap hari. Kita tidur di gym, bangun di gym, latihan di gym, ini semuanya kayak gitu. Mau jadi weapon. Setiap harinya gitu. Gak ada waktu istirahat. Iya. Kalau di Amerika tuh kan ada pelatihnya GSP tuh pernah cerita tuh si siapa sih? Tristar. Iya, TriStar dari TriStar tuh dia cerita kalau misalnya Olympian wrestler dari US dibanding sama Olympian yang di Dagestan tuh bedanya kalau US tuh lu misalnya dalam 3 bulan lu digeber latihannya hard banget di dalam 3 bulan itu jadi training camp mainnya gitu. Oke. Kalau di Dagestan nih dia tuh bisa latihan nonstop tiap hari nih, tapi dengan latihan yang nggak harus digeber. Iya. Oke. Jadi itu jadi muscle memorinya lebih kebentuk, terus habis itu lu bisa lebih panjang umurnya kayak gitu. Makanya kan kalau dari yang US tuh jatuhnya mereka semua prodigy gitu. Jadi jagonya tuh jagonya dari lahir tuh udah jago istilahnya kayak gitu. Kalau Dagestan tuh dibentuk betul. pelan-pelan kayak gitu sampai lu akhirnya badan lu tercipta jadi seorang fighter kayak gitu. Iya kalau Amerika emang dari kecil ya kelihatannya ya memang coach ya. Dan dari ini Bang juga Em ya. bang kelihatan hasilnya dari beres Olympic Games. Juara-juara Amerika tuh biasanya beres menang gitu jadi juara ya udah jadi gendut jadi overweight karena puas dapat semua fat dan uang. Kalau yang dari Rusia karena tadi itu dibentuk dia tahu hidup ya begini aja jadi udah jadi champion pun ya lanjutin aja hidupnya begitu. Iya kayak Movsar Evloev kan di interview tuh Evloev tuh nggak mau makan gula sampai jadi juara nggak mau makan jadi gula. Juara nggak mau kekat gula gitu gila kayak gitu ya makanya badannya kering gitu kan. Iya kelihatan tuh beda sama Bonikel gitu kelihatan. Tapi Bonikel kemarin dibuin lagi pas ditampilin kan ada tampilin kasian banget. Tapi emang si kalau US kelihatan udah bedanya latihan US sama ini di Indonesia aja yang kurang ya kalau di Indonesia ada pelatihan kan wrestling gitu. Katanya kemarin si Habib mau bikin sekolah di sini. Iya Sekolah ngaji tapi sekolah ngaji benar ujungnya. Udah banyak mah itu mah di sini itu mah nggak usah Habib. Iya, Gus Miftah bisa. Atau Habib Jafar juga bisa. Iya, Habib Jafar kita teman kita. Tapi itu ya Asakura dan ini tuh banyak banget yang komen juga soal Asakura sama Pantoja bahwa ini flyweight ini kemarin gue baca komen aja iseng. Ada yang bilang Call Mokaev lagi dong gitu. Ada yang kayak gitu supaya seru lagi nih flyweight. Ada yang bilang Bilal Hasan. Kejauhan Pak. Iya mati lagi lah Bilal Hasan lagi tewas lagi Asakura. Kita dukung lah nasionalis. Bilal Hasan bakal ke UFC one day tapi kan berproses. Iya nggak maksudnya ada step by stepnya lah gitu. Kita lihat aja gimana karena memang bener Pantoja bilang kalau udah masuk ke UFC level tuh emang sulit sih. Iya, UFC level aja sulit apalagi top 5 udah bukan manusia bang. Iya lah kan Royval juga ngasih tahu Taira juga kayak gitu kan. Iya. Royval udah ngasih tahu Taira. Fight of the Night-nya siapa Dok? Kemarin Dok? UFC 310 Dok. Fight of the Night. Di prelims itu kayaknya prelims. Fighter prelims kayaknya. Iya prelims. Iya prelims itu ada yang tinggal 50 detik menang. Vicente Luque sama si 50 detik yang orang kulit hitam itu tuh. Rimbo. Tembago kan terkenal karena itu yang dia sempat miskin, terus menang terus sama si The Rock dikasih rumah. Itu 20 juta view tuh. Nah lawan Vicente Luque kirain jadi batu loncatan. 50 detik doang. Si Vicente Luque berubah jadi Vicente Luque yang dulu. Iya. Dicekek sampai tidur. 50 detik lewat. 52 detik submission. Iya menang itu. Oh itu Fight of the Night-nya ya? Iya. Submission of the Night itu apa? Gimana? Fight of the Night? Enggak Fight of the Night kayaknya. Siapa emang? Bicara submission ini Bang. Oh dia gak jadi sama Nick Diaz ya Vicente Luque. Lu nggak jadi sama Diaz. Lu nonton ini gak? Crown Gracie.
Nonton. Iya itu. Aduh, nanti emang gua mau bahas itu. Lu emang siapa Bang di situ Bang? Ada nge-search lu? Nge-search tapi Apa? belum nemu aja. Oh ada nih. Siapa? Fight of the Night itu ya? Fight of the Night no bonus awarded. Enggak ada. Oh enggak ada. Tapi Vicente Luque tuh. Performance of the Night semuanya. Iya. Pantoja, Luque, Chase Hooper sama Kennedy Nzekuku. Oh ya Kennedy ya. Yang awal-awal tuh. Iya. Cuma memang itu ya. Tadi gue juga pembahasan gue juga tuh Kron Gracie mengecewakan banget ya. Sama Bryce Mitchell di ayam-ayamin gitu anjir. Pulgar dia Pulgar terus. Itu dia. Aduh, nggak ada ancaman sama sekali di Bryce Mitchell juga nggak salah digituin, dibuin kan dibuin Bang di pertandingan itu. Cuma Bryce Mitchell bener secara ya udah take down gitu. Tapi kan Kron Gracie-nya nggak ngapa-ngapain. Ada di ronde kedua dia coba attempt armbar ya lumayan. Iya armbar ya benar. Terus dia ngambil back mount tapi ternyata nggak selejit itu BJJ-nya ya. Iya ya. Dibandingin Bryce Mitchell bagusan Bryce Mitchell. 4 tahun ngilang Bang, umur udah 36 kemana bro? Itu sayang banget. Dulu tuh dia sempat 5-0 dibilang bakal diaduin sama Brian Ortega lah, Gracie fighter Gracie versus Gracie. Kalah sekali sama Cap Swanson pundung. Iya, karena di UFC tuh yang bahaya tuh ring rush asli. Ring rush tuh kayak si lawannya Pantoja siapa? Kayak Asakura. Terus si Kron Gracie itu kan masuknya ring rush mereka kan pas wah itu penyakit parah banget. Ring rush itu apa maksudnya? Ring rush tuh kayak semakin lama lu nggak tanding atau nggak lu baru pertama tanding langsung dapat fight yang besar, langsung dapat main event apa gimana itu langsung ring rush lu kayak nggak terbiasa di tempat ini gitu. Literally karatan berarti. Iya, karatan ya. Jadi rasanya kan karena karatan. Barometer karatan itu hitungan berapa tahun? Nggak ada patokannya Bang ya? Nggak ada patokannya. Lebih ke kalau menurut gua patokannya lebih ke hype. Lebih ke hype. Lebih ke apa sih? Bukan persepsi apa kayak beban dari penonton yang ngasih lu beban banyak gitu. Kayak maksudnya lu harus menang cantik, lu harus itu jadi. Kayak kalau ngelihatnya itu mungkin terminologi bukan ring rush ya, tapi gue baru tahu tuh kayak ya itu udah lama nggak di atas ring gitu kan kayak Dylan Danis tuh. Ya salah satunya. Nah kalau gue mungkin dulu tuh yang gue deg-degan itu tuh pas John Jones gitu. John Jones itu karena harusnya dikena ring rush atau enggak tuh? John Jones beda sendiri sih. Dia 2 tahun. Maksudnya 2 tahun loh, dia 2 tahun dan berkali-kali kayak gitu kan. Bang Em udah bahas tuh John Jones tuh one of a kind tuh. Maksudnya dia udah bakat dan kerja keras ya Bang ya. Emang udah bukan lagi udah tuh. Dia tuh ada unsur gimana ya? Kalau menurut gue ya setiap fighter tuh harus quote and quote tuh jahat. Kayak lu tuh bukan orang baik gitu. Di kehidupan juga lu bukan orang baik. Semakin lu jahat di kehidupan lu semakin jago deh. Menurut gitu gua Soalnya menurut gua bahan bakar seorang fighter tuh adalah kebencian. Jadi kalau semakin lu punya kebencian, punya sifat jahat, makanya jujur sih kalau semua yang punya gelar GOAT itu tuh rata-rata entah gimana mereka tuh dekat sama Tuhan gitu. Ada unsur-unsur dekat sama Tuhan kayak Manny Pacquiao semua gitu kayak Muhammad Ali. Karena mereka kayak gitu. Mike Butuh Tyson. butuh pelampiasan. Purpose yang lebih besar dari sekedar duit, legasi udah urusan akhirat. Butuh ada yang ngejagain karakternya dia sih. Kayak gitu. Kayak John Jones kan iblis di dalam dirinya tuh gua rasa kayak meraung-raung kental banget, buset. Itu dia tuh. Itu makanya anomali tuh. Makanya Bruce Buffer kan kalau introduce the one, the only gitu kan. John Bon Jones. Iya udah beda. Kalau itu John Jones udah beda. Enggak akan ada ring rush itu. Tapi kalau kayak Asakura, Kron Gracie itu tuh kelihatan ya ring rushnya maksudnya. Kelihatan banget dari mukanya aja dari pas di introduce tuh kayak gimana ya kayak tegang-tegang rambut berantakan. Di braids kayak biar keren. Sedih gitu mukanya. Iya kelihatan ya. Tapi memang itu sih pertandingan kemarin itu yang kita bahas juga di episode sebelumnya. Kita pikir bakal secara card jelek ternyata seru ya. Ternyata seru banget. Walaupun abis itu juga Pantoja dimention juga kan selain banyak berita ini mau KF dong kesini apa segala macam. Dia sempat bilang Mighty Mouse datang lagi aja. Dan si Mighty Mouse kan nge-respon. Dia bilang dia ditawarin $2 juta untuk satu pertandingan lawan Pantoja itu. Cuman dia bilang males ah. Iya males. Dia males. Dia udah main game katanya. Iya dia kan streamer sekarang. Roleplay katanya. Roleplay GTA katanya. Iya nggak mau dia nggak mau. Mainnya ini bang World of Warcraft ya. Lagi pula kalaupun balik lagi Mighty Mouse juga
habis sih sama Pantoja pasti kan daripada kan dia bilang dia udah 38. Title defense sudah 13. Kayak gue menang pun gak nambah apa-apa di legacy gue. Iya. Gue main game juga orang udah tahu gue GOAT gitu. Dan dia nggak butuh duitnya juga kan. Nggak butuh. Nah, itu anomali juga tuh. Jose Aldo nggak ada ring rust juga tuh bang. Dia balik nggak ada ring rust tuh bang Jose Aldo. Jose Aldo emang hidupnya berantem doang. Jose Aldo Iya nggak ada ring rust juga termasuk nggak ada ring rust tuh. Tapi kayaknya kalau ring rust tuh berlaku kepada orang yang dulunya karirnya bagus. Dan kalau Gracie kan belum ada pembuktian. Ekspektasi sih. Kalau gue ngerasa ekspektasi dari penonton. Kalau lu gimana ya? Kadang tuh orang kemakan sama ekspektasi orang aja sih. Iya kan. Lu kayak beban banget gitu pas naik. Kayak ini bang. Acara Beyond kemarin. Jordan Boy. Kan itu Indonesia versus Malaysia. Iya. Dari awal acara sampai akhir Indonesia menang terus tuh sampai 5-0 apa. Terus masuklah Jordan Boy yang istilahnya bisa dibilang ya tanpa mendiskreditkan fighter Malaysia yang lain, ya dialah nih yang fighter yang paling istilahnya udah pernah di One Championship dan lain sebagainya. Dan waktu masuk kan entrance semua penonton tuh udah wah Jordan Boy udah gitu kan. KO sama Cyril Effendi ronde 1. Iya kan. Jadi kayak bebannya seberat itu dan dia udah bertahun-tahun gak main juga kan. Nah itu sih, gue rasa sih soalnya kayak kalau Jordan Boy gue ngerasa dia kurang latihan banget sih. Soalnya nggak keras tuh. Ini kan main Muay Thai itu istilah quote unquote adu keras nih, adu ayam ini Muay Thai. Dia bilang ini bang apa? Dia juga ngakuin dia latihan dia purely untuk cut weight. Nah udah fight. itu. Iya udah nggak bisa lah. Gue juga pernah mengalami itu. Iya. Usyk Fury juga Usyk Fury. Wis kita udah masuk boxing nih. Tiba-tiba Usyk kan mau rematch yang kedua. Tapi itu Usyk keren banget sih jadi hitman. Usyk itu menang ya? Belum kan nanti Tyson. rematch kan dia menang lawan Fury pertama kan. Iya. Ini rematch makanya kalau Fury kalah lagi kata orang-orang udah pensiun aja. Tapi Riyad ini nih si Riyad di season. apa? Riyad Season ini nih katanya kayaknya satu-satunya kayak semacam sanctuary di mana nggak ada konten kreator yang bisa masuk ke sana tuh. Kayaknya dia nggak mau tuh ada konten kreator tuh. UFC kan udah ada nih kayak Sakura nih udah masuk nih konten kreator. Tapi kan dia legit juga bang juara legit. Cuman maksudnya nggak ada nih kejadian di mana apa tuh namanya seorang fighter tiba-tiba baru masuk UFC langsung dapat title shot, cuman seorang konten kreator yang mampu tuh ngelakuin karena ini itu. bang dan cuma di Riyadh season jagoan diaduin sama jagoan. Selama ini kan bener, banyak banget kan. dia. Iya, selama ini kan banyak banget petinju jaga telur. Kok 0 terus loss-nya kan kok nggak pernah diaduin sama ini, nggak pernah diaduin sama ini. Kalau nggak ada Riyadh si season Turki itu yang punya Riyadh season si Turki itu kan. Iya. Kalau nggak ada si Turki itu kayaknya nggak mungkin tuh ketemu Anthony Joshua ketemu si Usyk lah. Terus dulu aja Deontay Wilder versus Tyson Fury bisa ketemu tuh kayak suatu keajaiban di heavyweight gitu. Mereka berdua bisa ketemu. Karena dia nggak ada penawaran bayaran di sana. Itu permasalahan ini kan fight ini kan masalah uang aja sih sebenarnya kan. Nego nggak ada nego di sana, gas Dubai langsung. Udah nggak masuk akal, duit minyak, duit gas saya bang di sana kan. Dan ini apa namanya kan kalau petinju males juga dari nol, mending pertahankan nol aja deh sampai akhir hayat kayaknya. Daripada pecah-pecah telur gitu kayak nilai jual soalnya nilai jual. Mereka kan bergennya duit kan. Betul. Gua nol loh, lu mau kasih gua berapa miliar gitu buat tanding sama gua. Makanya di kalau ditinju tuh nggak salah kalau cherry picking bang. Sangat. Boleh. Nggak masalah banget. Dibilangnya bangun ini bang apa? Bangun ini yang ngumpulin bintang boxer. Iya. Cherry picking. Nah itu yang gue seneng sama UFC karena cherry pickingnya jadi nggak ada. Ian Gary ditemuin sama Rahmonov kok gitu. Itu bisa jadi kelemahan juga sih menurut gue. Gue cukup suka dengan fight yang cherry picking ya. Kayak maksudnya kalau di UFC tuh udah nggak mampu buat ngelakuin quote unquote gimmick fight lah istilahnya. Iya. Makanya kan kemarin yang pas apa sih yang kemarin kita nonton nih kayak Sakura lawan Pantoja kan itu kan semi gimmick fight untuk UFC udah berkali-kali mencoba itu tapi gagal terus. Iya karena kualitinya terlalu tinggi tuh. Itu yang menurut gua agak beda ya. Kelasnya udah beda itu. Makanya kalau di tinju tuh yang gua pernah bilang tuh ada fighter yang rekornya menang 5 kalah 118 kayak orang kalah 4 kali juga udah kayak gue gak cocok. Iya udah mikirin kehidupan langsung. Itu yang capek coach sumpah deh. Lu latihan terus lu gak mau masak apa? Ngapain kek? Iya. Pas datang ke camp ya. Lagi datang ke camp, ya lu ngapain kemari bro? Yang lain gimana? Stand up comedy gimana? Stand up lebih cocok. Bercocok tanam gimana? Ternak lele. Gak sampai 100 kalah 10 kali juga
gue udah mikir aja kayak gue gak cocok dah ini. Kalah 100 ya. Iya. Itu si Emang coachnya gak didesain mikir. buat ini aja, didesain buat cherry picking aja. Bro, kan waktu kekalahan lu yang ke-90 gue udah bilang berhenti bro. Ini Sambil ngepet ya. ini masuk kekalahan 117 nih. Tenang bro, gue 117 dan abis itu gue menang bro. Lu bayangin bang, dia menang 5 gimana perasaan petinju yang menang ke-4 gitu kan. Ya. Anjing ngelawan gue kalah 100 kali, terus gue kalah. Atau gue pikirin gimana perasaan teman se-gymnya lawan sparringnya yang dia kalah. Kayak, perasaan gue sama dia kalah 118 kali. Kalau dia kalah Aneh itu. Tapi itulah UFC ya tanpa cherry picking Iya, gitu ya. tanpa Jadi cherry picking. ya maksudnya Iya. tanpa banyak scripted apa segala macam. Kalau di boxing masih ada tuh Karena scripted ini bang, tuh. Kron Gracie kan bisa aja menjual banget. Wih namanya Gracie nih. Bener. Kita kasih makan aja, kasih makan terus. Sampai rekornya bagus sampai 11-0 lah. Gitu kan. Karena kalau udah 11-0 kayak gitu, kalah pun kita mikirnya, oh emang lawannya tangguh gitu. Betul. Iya. Dan kalau begini, Termasuk JK kan. Iya benar. Iya kan, Bisa JK dikasih kan makan terus mau dikasih sebenarnya. makan terus tapi berat juga makanannya nih katanya. Iya jadinya berat ya. Susah juga nih. Iya. Makanya Ternak ini lele akhirnya. Bener. Tapi emang itu kalau UFC itu sejauh ini tadi bener kata Bang M, gimmick-gimmick itu nggak works tuh ya. Akhirnya yang YouTuber ini apa ini aja dulu gimmick paling besar paling pertama. Brock Lesnar. Itu kan works karena Oh dia si ini. Si Empang. CM Dikasih Empang. dikasih Mickey Gall. Mickey Gall kalah. Iya. Bahkan waktu ditimpa side control gitu dia pikir dia bisa kayak pin yang Smackdown tuh kalau dia bridging orang langsung mental. Enggak keluar Dan, kan. dan di episode sebelumnya Bang yang kita bahas itu yang WWE kita udah tahu itu scripted kan sebenarnya. Ada yang komen di episode sebelumnya dia bilang justru kita udah tahu pertarungannya scripted di itu. Yang kita seneng tuh emang backstory-nya aja dia menuju pertandingan ini loh Iya. gitu. Seharusnya semua fight itu tuh kayak begitu ya, termasuk olahraga lain juga begitu ya. Kita kan gak gitu peduli skill kan. Kita pedulinya tuh ceritanya bagaimana. Nah, UFC ini yang kurang dibangun nih sebenarnya dari segi ceritanya. Dan Iya. makanya dihadirkan mungkin Asakura dengan YouTuber Bener, apa cuman segala nggak works macam. kan. Nggak Susah works. banget buat Karena emang nge-create. jago banget jadi orang-orang Gitu. Dan karena ini juga mungkin Iya, bang ih. volume fight-nya tuh ada terus kan tiap bulan Oh, ada iya, fight-nya. iya. Jadi bangun cerita tuh susah. Iya karena ini akhirnya jadi ajang untuk membuktikan siapa yang paling kuat aja sih, Iya. bukan ajang untuk bercerita. Boxing Iya. tadi masih bisa. Boxing kan masih lama ada. banget itunya Iya, perjalanannya. Pertandingan juga jarang kan? Iya. Termasuk Usyk bisa berapa kali main doang gitu setahun benar. gitu. Dibandingin Pereira setahun berapa ya? Lu kali aja. Bayaran jauh soalnya. Tapi kalau yang gue suka dari UFC itu ya, mungkin kalau misalkan di WWE itu kan ceritanya itu kan di build ya. Iya. UFC itu ceritanya organik, Iya, maksudnya gini. Kayak lu suka Diaz Brothers gitu. Karena kalau misalkan menurut gue karena ada beberapa orang yang suka Diaz Brothers itu benar-benar cerita awalnya kenapa mereka itu bisa masuk UFC dan lain. Kalau misalkan gue nih, gue kan suka Yoel Romero. Yang gue suka tuh ceritanya Yoel Romero di mana dia itu tuh Monster lah ya. Iya, Monster Kuba. Uncrowned champion kan dibilangnya kan. Dari lab. Uncrowned champion kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan lu ngelihat kayak orang yang sebelumnya dia UFC kayak gimana kehidupannya pas masuk UFC terus dia keinginannya cita-citanya pengen double champ lah atau triple champ kayak gitu-gitu tuh itu yang bikin kayak ayo dong terus tiba-tiba ditemuin sama Dana White ini lagi aduh ketemu lagi dia sama ini gimana ya menang gak ya gitu. Iya, Atau kalau iya. di lu Charles Oliveira kan atau lu siapa yang lu suka? Yang suka apa nih? Yang lu suka Haji ternyata dia sebelum UFC dia begini dulu ya terus pas masuk UFC gokil keren banget gitu-gitu. Oh cerita-ceritanya. Cerita-ceritanya. Max Holloway lah. Holloway kan gitu. Jadi kayak Nah iya kalau Gitu UFC bisa dijual paling cerita kayak gitu doang. Maksudnya apakah dia bisa triple champ itu, apakah dia bisa lewatin Jon Jones, apakah bisa ngalahin Jon Jones, Pereira, akhirnya dijual kayak gitu kan. Kayak kemarin Safkat aja sama ini Ian Gary kan udah tatap-tatapan. Ujung-ujungnya habis itu pelukan kan yang di press con-nya. Kan kita kan hype-nya jadinya ternyata dia segitu berteman biasa ya gitu. Beef paling kerasa di UFC ya Conor Habib. Habib udah. Conor Habib. Dan itu udah- akhirnya mendatangkan banyak followers kan, Iya, maksudnya ke betul, UFC. betul. Berarti kan agenda agenda scripted ini atau enggak agenda storytelling sebelum masuk ke Octagon tuh segitu pentingnya kan? Karena ini bang storyline-nya juga kan dari 2018 2000 yang dari ini dulu nampar si
temannya tuh yang Rusia. Iya temennya. Temannya teman Conor ditambah sama Habib. Apa sih yang gaya-gaya dia tuh? Iya. Cucu itu ya. Cucu motherfucker ada yang gitu. Kan dia menang 16 kalah 15. Dibilangnya bukan win 16 loss 15, win 16 learn 15 gitu. Itu kan nampar dulu terus dicampurin sama Conor terus dan lain sebagainya. Karena build up story-nya panjang kayak Ian Gary versus Safkat. Build up-nya paling di video countdown doang. Iya benar. 1 bulan gitu. Itu yang ngebedain setiap fighter sih, attitude-nya itu. Attitude-nya itu iya, yang pengaruh tuh paling utama sih attitude kayak begitu. Kenapa sih Nick Diaz sama Nate Diaz tuh karena dia attitude-nya atau enggak kayak ngebangun story kayak Mas Vidal dah. Mas Vidal dulu kan secara cerita tuh dia tuh namanya journeyman lah. Kadang menang, kadang kalah, tiba-tiba dia gondrong. Terus rebranding dia langsung brewok jadi Street Jesus kan dia bilang resurrection kan gue lahir kembali sebagai Street Jesus gitu. Dan dia lawan Ben Askren itu kan apa? Iya, Ben Askren langsung bicara cepat itu kan pasti ya berubah pertama kan. Dari ini dulu si Darren Till di Inggris. Di Inggris main event. Terus Ben Askren. Terus beres Darren Till di belakang dia mukulin Leon Edwards. Bener. Jadi ada cerita yang dia bangun banget kan, terus dia suka makan pizza di 3 pieces and a soda. Gitu-gitunya. Mas Vidal attitude. Jadi ketika dia udah bangun storyline kayak gitu, ketika dia lawan Kamaru Usman yang jelas-jelas kalah si Jorge Masvidal, tapi Jorge Masvidal bilang, gue persiapan cuma 6 hari doang. Orang tuh invested di situ. Iya nih Jorge Masvidal menang nih, kalau diaduin lagi yuk kalah nih Kamaru Usman gitu. Itu salah satu rebranding yang berhasil tuh. Dan menariknya itu adalah di ceritanya itu tuh ada yang happy ending, ada yang sad ending. Kayak sad ending itu banget. Salah satunya sad ending itu kayak DC kan. DC kan dia menutup karir dengan penasaran. Iya. Dia tuh menutup karirnya dengan bisa nggak sih gue kalahin John Jones ketika dianya itu nggak narkoba atau ketika dianya itu nggak steroid kayak gitu. Iya. Atau kayak siapa yang mainin John Jones? Kalian siapa? The best ini heavyweight Miocic. Iya, Stipe Miocic. Oh, Stipe Miocic sih dia udah puas dengan karirnya sih, dia udah dia udah puas sih. Tapi kayak udah capek ya sih. Tapi emang sulit akhirnya kalau di UFC kita mau bikin skripnya jadi sulit karena ditentukan sama skill beneran. Jadi lu mau bangun skrip kayak gimana kalah sama yang paling jago ya sulit. Apalagi sekarang tuh di UFC tuh semenjak beberapa tahun terakhir tuh ada peringkat. Ada urutan itu yang ngebuat jadi kayak kejar-kejaran di situ. Dan peringkatnya itu beneran peringkat skill loh, bukan itu peringkat yang di create. Jadi kalau misalkan kita tuh jarang loh lihat pertandingan, walaupun ada potensi kayak Ian Gary mungkin bisa menang lawan Safkat. Tapi kan semua orang tetap bet-nya ke Safkat kan, karena secara peringkat lebih dan benar terbukti kan. Ada orang bilang, wah ini Aljo harusnya menang, harusnya Evloev kalah. Tapi kan secara peringkat dan secara di kertas tetap Evloev yang menang. Terbukti emang Evloev yang menang kan akhirnya kan. Walaupun percobaan ronde 3 takedownnya lebih banyak Aljo gitu. Nah kayak gitu-gitunya tuh sulit jadinya nge-build yang dari posisi kayak Erceg tiba-tiba bisa ngalahin Pantoja atau enggak. Kecuali Asakura. Emang anomali kayak Hamzat tuh ranking 11 tiba-tiba ngalahin Robert ranking 2 Iya tapi beda kalau Hamzat. Hamzat memang dari dulu monster cuma tidur aja. Tapi itu dia menurut gue tuh kalau dari premis yang kita bahas atau dari narasi yang kita lihat itu ya story building itu endingnya kayak gimana, menurut gue Pantoja tuh bosen. Pantoja tuh ngapain ya? Nggak, makanya Pantoja bukannya dia itu ya kayak pas yang dia cerita, kalau seandainya lu tahu cerita gue nih, lu pasti akan itu yang semua orang banyak yang bilang sayang banget tim PR UFC nggak mendalami kisah si Pantoja. Soalnya waktu dia pertama kali jadi juara ngalahin Moreno, itu kata-katanya menyentuh loh, yang waktu dia bilang apa I left everything and fly to America. Nyokap gue yang biayain gue sama abang gue. Iya, gue gak pernah ketemu bokap gue. Iya, terus kan terakhir bilang, Dad, are you proud of me now? Are you proud of me? Itu nyentuh banget sih itu. Karena flyweight sih. Coba kalau dia di welter aja mungkin dipromosiin. Kalau Pantoja orang Brazil yang mau belajar bahasa Inggris loh. Iya dia bisa. Belajar bahasa Inggris loh dia. Pas dia manggil istrinya gitu sambil nangis-nangis tuh kayak film Rocky 1 asli. Iya sebenarnya. Yang kayak endingnya Rocky 1 gitu. Iya. Dan Pantoja itu sudah harusnya bisa bisa dipromosiin. Dia tuh kan yang kita selalu bahas raja bertanggung jawab cuma Pantoja di UFC. Iya, yang dia Moreno sama Royval ketemu dia begini ya? Iya 5. Soalnya 5 kan dia menang sama Moreno 3 kali, sama Royval 2 kali. Dia dari jajaran 10 besar UFC flyweight 9-0 rekornya. 9-9 dia bantai. Semuanya. Cuma si Amir aja gak ketemu. Iya Amir Albazi. Iya sama nanti kayak Kara France. Tapi kan udah pernah ketemu ya? Kayak Kara France yang orang paling mengharapkan karena balik lagi
kalau power di flyweight itu kan gifted kayak Figueiredo. Nah, Kaikara juga punya bom di tangannya. Iya kan, kayak si Ercek kemarin tidur kan. Ditanding di Bandung dulu itu. Iya kan, kita pernah bahas. Pernah jadi dulu pernah main di BFC. Lawan gue ketemu Yudi tuh. Cahyadi. Iya, Yudi Cahyadi. Iya, dia jago banget sekarang. Dulu kayak bule-bule biasa aja tiba-tiba di UFC udah lau. Bule-bule biasa tuh gimana? Bule-bule aja. Tiba-tiba bule Bali kan. Ada di acara. Lu datang ke acara. Datang yang di Bandung situ. Lu sebagai corner apa fighter, Bang? Nonton waktu itu sama ada kayak Kara France tuh ya. Ada. Kayak bule-bule aja gitu. Bule-bule yang nanya money changer di mana? Iya benar-benar. Itu nggak nyari mabokan gratis tuh di Bali tuh. Lu kalau ngeliat kayak gitu iya. suka ada kepikiran kayak gini gak sih? Misalkan Kaikara sama Yudi Cahyadi ketemu gitu fight, menang Kaikara. Terus dari ini kan titik start mereka masing-masing nih. Apa kira-kira yang dia lakuin sampai sekarang dia ada di puncak sana? Karena bule kali, enggak? Pola hidup, itu gaya sih makan. ada unsur takdir juga sih. Takdir. Gue juga sangat nggak tahu ya, nggak ada di atas kertas apa gimananya gitu ya. Tapi kayak ke takdir gitu sih. Takdir ya. Lu maksudnya lu mau bandingin, kayaknya jawabannya gue ada nih. Lu mau bandingin sama siapa dulu? Yudi Cahyadi kan? Iya, Yudi Kaikara. Cahyadi. Berarti dengan sama gitu. Titik start berarti dengan fighter Indonesia. Iya. Udah tau lah jawabannya. Di ininya lah, di tempat Latihan. tempat latihan itu ngaruh. Iya, Kita tuh punya banyak atlet, banyak yang bagus-bagus, tapi fasilitasnya tuh iya nggak bisa ngasih fasilitas yang terbaik buat atlet kita. Kalau gue gitu. Iya, Kalau iya. menurut gue ya. Tapi gimana kalau Tapi menurut itu Bang M? benar banget juga. Tapi ya itu mungkin menurut gue tetap bagian dari takdir tuh ya. Iya, bagian. Gue masih ingat ya Bang. takdir gue lahir di Indonesia. Iya. Lu pernah keliling ini kan? Lu pernah keliling gym di Jawa kalau nggak salah, yang lu nemu ada satu gym. Jadi abis berantem nih, terus gamsilnya itu ditaruh di dalam ember. Ntar orang lain ngambil gamsilnya. Tukeran jadi apa sih di ini? Apa sih? Ospek apa? Mau guard ya? Iya, mau guard ya. Iya. Tuker-tukeran. Di mana, Bang? Di ini apa sih tempatnya Jokowi lahir mana? Solo. Bukan, satu lagi apa yang tempat banyak kayu-kayu. Kayu-kayu. Bethlehem. Bethlehem. Di sini gue naik Gojek ke Bethlehem tuh ya. Di ini Kayu-kayu apa ya? Pokoknya gue OTW Tukang ke Bandung. Terus. Terus habis itu kan ada tuh Penasaran. Coba terus. Ya ketawa mereka berdua doang. Kayaknya bener gak kotanya tapi bukannya. Kotanya Tapi Bang Kemal, tapi Projes harusnya tahu gak sih? Apa? Harus tahu gak sih tempat lahir? G Pamungkas ya, harusnya tahu ya. Kan lu pro. Gimana? Jadi Terus anjir orang. Jadi gimana Bang? Yang itu, Bang? jadi Ya. kayak emang tempat latihan itu benar-benar apa ya? Majapahit. sedih. Wah, bukan Serial Majapahit lagi tuh, Kediri lah. Kediri. Iya, Demak. Demak lah. Jadi emang petinjunya sendiri tuh kayak gimana ya? Nggak mouth guard kagak punya. Jadi kalau misalnya sparring nih, jadi apa mouth guardnya gantian. Jadi dikucek-kucek di air terus dipasangin sama temennya gitu. Kan gue bilang pasang sendiri lah paling enggak. Gue bilang kayak bener-bener romantis. sedih banget. Terus apa kalau hujan ya kehujanan deh itu. Iya, Samsaknya iya. kehujanan gitu. Itu aja kayaknya yang membedakan bagian dari takdir tuh Bang ya. Itu udah takdir sih kayaknya. Mouth guardnya tuh mouth guard Padang. Bukan dibikin dari Padang ya. Rasa nasi Padang. Bener, ada Masih dagingnya ada, dikit. iya. Ada Itulah rendangnya. ya. Kayak kelas flyweight ya, Pantoja pas segala. Ya kita lihat lah ke depannya kelas flyweight ini bakal ada gebrakan apa lagi, dan apa di pertandingan selanjutnya lagi nanti kan minggu depan tuh akan kita bahas 3-1 berapa berarti? 3-11 ya. Yang akhirnya Merab ketemu sama Umar tidak bisa tuh Bang semuanya. Iya, seru semuanya. Kayaknya tuh ada nobar harusnya itu kita. Harusnya lah. Benar, tanggal berapa itu? Ada nobar. Tanggal berapa? Januari masih Januari. Januari. Iya, kira nobar. Ini Jadi mungkin terakhir ada. Bang yang kemarin pay per view terakhir. Iya. Tapi sebelum udahan berarti dari lu berarti apa lagi? Lu ada mau milih gak di pertandingan 3-10 lu ngefans sama pertandingan apa? Favorit lu apa pertandingannya? Wah, enggak 3-10 gua enggak. Enggak Gua ya, dari jujur ya dari Iya. ngelihat kartnya aja gua tuh kayak ini enggak ada nih yang pengen ini. Seandainya ada pun jadi batal antara Oke, Belal yes. lawan Shafkat atau Nick Diaz. Oke, berarti lu nggak ada yang lu favoritin, belum ada ya dari pertandingan itu ya? Enggak ada, apalagi ada perempuan nih.
Oh iya. Kan gue sebagai Nanti, ini tenang. kan. 3-1-2 ada Zhang Weili lawan siapa? Ya, satunya musuhnya Zhang Weili. Jangan nanya Saru mah gak suka sama fighter Yan perempuan. yang datang kemarin datang juga Vasquez. Vasquez siapa sih? Pokoknya lawan Zhang Weili nanti 3-1-2 akan ketemu cewek Mackenzie lagi. Dern abis Sardo pernah bilang, ngapain sih perempuan berantem, masak aja udah gitu. Waduh. Kata Sardo. Patriarki. Ada. Masa gonis Tadi ya? dia bilang 3-10 gak ada cewek nih. Iya bener kan? Ya kan? Ada nggak di klipnya? Ada nggak di klipnya? Gak ada, Bang. Ya. Berarti lu siapa Dok? Pertandingan Kalau gue favorit lu? Pantoja kayak Asakura. Ya, karena gue suka gitu sih sama orang petahana yang nunjukin, bro anak baru tuh nggak mungkin bisa di Ya. sini. Dan dia tidur ya kayak udah gitu. Itu he's out langsung. Itu kalau dilanjutin meninggal itu. Iya, soalnya dia juga sebagai orang baru di sini pengen nunjukin kalau ya lebih baik gelap daripada type out. Iya. Dan itu daripada type out. Emang kalau misalkan dicok kayak gitu udah pasti nafas berhenti ya? Bang M lebih paham. Iya Bang M. Kalau dicok kayak gitu nafas udah pasti. Soalnya kan oksigennya kan kekat kan. Jadi udah pasti tidur. Iya, itu kayak selang yang ditutup gitu plep gitu kan, kayak airnya yang kagak keluar istilahnya. Dan emang bisa meninggal Bang kayak gitu Bang kalau diterusin. Kalau diterusin ya, iya. Bahkan kalau lama aja bisa pikun kan, Bang? Iya. Kalian bertiga pernah ini nggak pernah dicariin sama temen kayak apa tuh apa pas gitu terus disentil tek, gitu. Oh iya. Gitu kan. Iya. Nah bayangin dicekek. Oh gitu ya. Karena gue udah pernah gitu. Atau ini Bang, ngukur dagu. Oh iya. Gitu. Iya jadi pasti Sakit banget, lewat iya, tuh iya. bisa lewat Bang ya. Lewat sih. Oke. Berarti Pantoja Sakura. Kalau lu Bang M siapa yang lu Sama highlight? lagi gue. Pantoja Sakura ya. Soalnya hype-nya oke banget tuh, kayak maksudnya Oke. dia tuh kan jagoan Jepang gitu. Pas entrance-nya juga pakai entrance lagu pakai announcer Jepang tuh si Iya, Anne Lenhart tuh ada. Jadi kayak gimana ya, kayak ada unsur mix ininya. Iya jadi Mix culture-nya West gitu. versus ini. East, itu bagus. Seru sih menurut gue juga fight-nya juga si Asakura agak kecepetan aja. Harusnya dikasih satu fight dulu siapa yang cherry picking menurut gue satu untuk kali build up dulu. dia. Iya, ini build agak dulu. terlalu cepet. Maksudnya kayak gue paham sih kayak si Dana White mau itu kan Haze of the Year tuh kalau benar-benar si Asakura menang, wah itu menang Ambil alih banyak pasar parah sih. Asia banget. Iya. Wah, Dana White runtuh duit itu. Iya jatuhan duit itu. Gue yakin tuh maksudnya soalnya 90% fighter di UFC tuh nggak ada yang terkenal Asakura. Asakura tuh waktu dia main di Rizin tuh kan dia berhasil jual 30.000 tiket. Iya. John Jones pas kemarin tanding sama Stipe Miocic cuma 20.000 tiket. Iya. Iya, si followersnya Asakura tuh di YouTube 1,3 juta. Iya. Followersnya Sean O'Malley cuma 900.000. Iya, karena ini Bang Iya. Jepang tuh loyalis kan mereka. Bener. Kayak siapa? Inoue. Itu militannya kan mereka. Berantemnya di Jepang aja. Mereka tuh kan apa ya Itu gimana? favorit gue tuh Inoue. Nah, Monster Inoue. Iya itu gila itu orang gila. Di shout out juga sama Mike Tyson kan. Iya itu Dimension. favorit gue itu Inoue itu. Bener. Gue nunggu dia main tuh. Iya. Tapi dia kelas kecil tuh. Dia harus berani naik ke kelas lebih atas tuh Dia supaya. nol juga Bang. Sangar gila sih. Sangar itu. Inoue itu. Sangar. Ya jadi itu ya. Jadi lu Pantoja. Kalau gue yang Korean boy gue Choi Doo-ho. Oh bukan Ian Gary Safkat. Enggak, kalau Ian Gary Safkat pasti Itu seru semua juga orang sih ya itu emang seru lah, Seru itu nggak ada banget tuh. cerita. Tapi yang gua kaget tiba-tiba ternyata pertandingan seru dan sebagus itu ya gue Choi Doo-ho gua. Choi Doo-ho. Walaupun tadi bener kata Bang M ini Landwehr ini kok bisa tiba-tiba ada di UFC sih gitu. Tapi Agak itu kurang pertandingan menurut gua layak untuk ada di main event lah. Ada Dominic Reyes juga kan TKO kan ronde 2. Terus habis itu ada si Vicente Luque langsung 50 detik, ada Mozart Evloev sama Aljo juga yang seru banget. Tapi Choi Doo-ho ini cukup menghibur gua. Bayangin gua kan abis syuting sebelumnya sampai pagi kan. Gua rela bangun pagi loh. Terhibur gua sama Choi Doo-ho kayak anjir kok seru banget ini. Jadi gua Choi Doo-ho. Si JK tuh sekarang kelas apa? Bantam rencana. Dia tuh harusnya ke Feder tuh kalau mau punya spot. Oh. Iya, Dia harus coba udah kalah turun Bang. terus. Kan di Feder udah dicoba Bang. Iya udah Iya gagal sih. terus Cuman Bang. maksudnya fokus di situ aja sih menurut gua. Kayak Iya. karena di Feder tuh selalu ada kemungkinan tuh karena gap di antara 10 besarnya tuh masih ada spot di situ. Iya, tapi Bantam masih bisa Bang. Enggak tahu sih kita lihat Iya, aja lah ya. iya. Nanti kita di episode selanjutnya kita akan bahas soal itu kartu yang gila banget merah. Wah itu Jamal Hill semua. Jamal Hill, Siapa lagi tuh Prohaska. kemarin ya? Gua ya Yeri Jamal Hill. Wah,
Pokoknya kesangar semua tuh. sampai Talbot. Iya, tablot. Siapa? Iya. Talbot. Nah, itu Iya, juga tuh Andika, sampai itu aja Andika. main gitu. Nanti juga 312 juga sebenarnya udah keluar kartnya yang menurut orang banyak yang marah juga karena akhirnya Duplessis rematch sama Strickland. bukan ketemu Kamzat tapi ketemu Sean Strickland rematch. Banyak orang yang marah juga tuh kayak ngapain Strickland nih? Strickland ngapain Danawe itu sampai akhirnya dikasih spot untuk lawan Duplessis lagi. Cuma nanti kita bahas di episode selanjutnya ya karena 3-1-1. iya Seru 3-1 hancur bang. Hancur Seru banget. 9 Januari kalau nggak salah Iya, tuh. Januari. Ini Prohaska. Harus nobar sih itu ya. Ini Banner nobar, Bang. Darius. Iya, kaget. Setelah itu Merab dan Iya, Iskili lawan ada Umar. Bini, ada si itu juga tuh siapa yang Morgan Islam sama Morgan. Arman. Siapa namanya? James siapa Walker, Alan Walker. Alan Walker di Johnny Walker. Jody Walker. Iya, semua main Johnny itu. Walker. Johnny Walker. Ini seru juga nih si apa? Rainer Kevin Holland. De- Iya, iya. Kevin Iya, sama Kevin Rainer. Holland tuh. Pentolannya one champion tuh ya. Iya, mantan Iya. double champ. Nonton double champ ya. Lawannya lah Kevin Holland Kita lagi ya. lihat kualitas one champion nih. Iya. Iya ketemu Kevin Holland kan Nah. baru menang juga. Nanti kita episode selanjutnya kita bahas tapi episode ini cukup. Thank you udah Dan nonton. ini, Bang. Apa itu? Guys, Marcel Oh, iya. Tempur. Oh iya, Wah, syarat iya, gua iya. pakai nih ya. Radio Tempur. Oh lu pakai ini juga sama bukan ini lu Bukan, Nike cuy, lu. bukan. Iya, iya. Sorry, Season apa? 1 Tony, Connor sama Habib. Connor sama Habib. Gua punya yang ini tiga nih, raja Connor. lightweight, tiga raja lightweight. Iya, di request aja kira-kira season selanjutnya mau ada siapa-siapa Oke. aja. JK lah gue Apakah- request JK. Lu request siapa? JK JK Saragi. Saragi. Oh, JK Saragi kece sih. Oh. Ada itu pasti ada. Betul. Apakah radio Dia merah putih. Padahal gue ngejokes doang. ya. Iya. Tapi harus ada lah, Bang. Harus ada. Harus bener. Apakah- Supaya ntar kalau kita nobar di rumah Banggi, kita pakai kaos itu, Bang. Betul. Bener. Iya, iya. Tapi Chris John sih harusnya Chris John. apakah Radio Tempur official merchandise ini akan mengeluarkan fighter perempuan? Enggak ada. Siapa dulu nih? Tapi fighter? baju ini unisex, perempuan juga bisa pakai, brother. Iya. Ininya enggak? Belum ada yang layak ya? Belum ada. Parah Ya, banget, padahal disangkui. Alexa Grasso, Alexa Grasso, Shevchenko. Ini paling Bruna Brasil. Ya. siapa? Mackenzie Amanda Dern. Nunes. Oh, Kayla Harrison. Kayla Harrison. Iya. Tapi ini RT bukan RW kan lu sekarang RW. RT untuk baris RT soalnya gue udah cetak banyak lah. Oh iya. Kasihan ya. Lebih ke rugi bandar Nextnya sih. RW ya. Tony, Connor sama Habib. Itu soalnya Iya. tiga Pentolan. Iya, 3 pentolan lightweight dan 3 karakter yang Menarik. bikin orang masuk ke UFC. Gue menunggu John Attitude-nya Jones menarik. sih. Gue menunggu John Jones. John Ya, Jones, saya menunggu Puatan sih saya. Nick Diaz. Waduh, Nick itu Diaz, dia. Nate Diaz tuh gue Iya. nungguin. Sama nunggu Islam Makachev juga kalau ada, Bang. Yuel Romero dong kalau Ini kan kalau Dana Tony White juga, belakangnya Dana tato. White. Dana White ya. Iya, kenapa, Dok? Tony belakangnya kan tato Tony. Connor belakangnya tato Connor. Oh iya. Nih. Bener, gue kasih lihat ya. Wish. Iya, kasih lihat tatonya. Anjay. Kelihatan kan Itu tuh. tatonya si Gimana Dokter caranya? Tirta tuh. Ya gak enak gue gini ya. Tapi gimana kelihatan. caranya? Kelihatan. Terus- Kalau Habib karena gak tatoan belakangnya recordnya 29. Kalau Habib. Nah kalau John Jones nanti tato belakangnya adalah istrinya yang dipukul. Betul. Ada Foto-foto ini perempuan foto bonyok apa? ya. Iya. Mugshotnya, foto mugshotnya. Foto Ah, mugshot. itu bagus tuh, keren tuh. Iya, foto Foto mugshot. mugshot. Iya. Nah kalau Charles Oliveira kan depannya dia Charles Oliveira, belakangnya dia lagi lebaran coy. Soalnya kan Iya, salaman benar. mulu. Kan salaman Kalau mulu. Nick Diaz sama Nate Diaz gambar ganja belakangnya. Kalau daun papaya. betul. Kalau Volkanovski ini belakangnya tuh resep makanan. Oh iya, Iya, kalau benar, Volkanovski benar. ada. makannya enak-enak loh. Enak-enak Enak. banget. Volkanovski gue liat kayaknya enak Iya. banget nih makannya. Iya. Jangan buka Nonton itu. yang dia masak Indomie, Bang, dijadiin burger tuh. Iya. Iya. ada. Pokoknya jangan nonton pas malam-malam tuh. Keroncongan perut lu. BM. Kayaknya Nah, enak nih. kalau Poatan, set belakangnya Israel Adesanya. Karena kan jadi dua double. kayak The Virgin dong, Bang. Punggung-punggungan. Karena Adesanya tidak bisa lepas dari Ferreira. Kalau Bonikel belakangnya overrated. Wih. Kalau JK apa JK? Mola. Kalau TV. JK di belakangnya Bola. foto kita semua karena orang Indonesia di belakang JK Saragi. Wih. Depan jaga Goks, belakang kita lagi goks. nobar gitu. Nah, Iya. kalau Bang JK lagi belakangnya Erspo. Jadinya sponsor buat tim. Atau One Pride. Iya, One Right ya. Ya pokoknya thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.